Hai kawan-kawan Cakap Tamora, jangan lupa like, subscribe, komentar, dan bagikan YouTube Cakap Tamora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kawan-kawan Cakap Tamora. Ya, terima kasih ya selalu pantengin kami, nonton terus dari episode pertama hingga episode ke-33. Hari ini kita kedatangan tamu ya, yang bagi kami di Cakap Tamora yang istimewa. Istimewa nih. Ini baru kali ini kita langsung live nih di Instagramnya Cakap Tamora, FB-nya Cakap Tamora dengan full band nih, dengan band. Yaitu langsung aja lah ya, kita panggil lah Vikustik Band. Oke. Ya, selamat malam nih buat kawan-kawan. Ya, malam. Sehat lah Pak Didi. pastinya ya. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Yang sana sehat kali ini. Pasti ya. Karena memang baru pangkas ya. Ya. Ya, kita sampaikan juga. Kita sampaikan pada kawan-kawan Cakap Tamora, hari ini Cakap Tamora ini roadshow ya, roadshow di BL Space. Ya. Cafe ya di Jalan apa nih? Bandar Labuan. Bandar Labuan. Dan Barwa. Jadi kawan-kawan Cakap Tamora yang mau stay terus nonton di live-nya FB-nya Cakap Tamora dan Instagram, silakan dari sekarang. Biar lebih mengenal Vikustik lebih dekat. Ya. Ya, kita langsung aja lah perkenalan dari masing-masing personel nih. Siapalah speakernya nih? Kayaknya yang Aku aja lah ya. kuning nih, yang agak tegap lah. Soalnya gue paling terang hari ini soalnya. Ya, bisa disampaikan nama-nama personilnya. Ya oke, sebelumnya kita ingin ngucapin salam kenal buat semua teman-teman ya yang udah nonton acara Cakap Tamora. Acara yang paling membuat motivasi sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru yang pernah ada di Tanjung Merawa. Jadi kita ingin memberikan aplaus juga buat Cakap Tamora dan untuk BL Space pastinya ya. Oke, kita dari Vikustik, kita akan coba untuk memperkenalkan diri kita masing-masing ya. Saya sendiri Juan, ada di vokal. Ya. Terus di gitar ada Rudi. Ya. Dan di drum ada Bibong. Lambaikan dulu tangannya. Ya. Dan di basis kita ada Panji. Ya. Dan yang paling ujung ada vokal 2 kita, Gidun atau Budi. Tapi nggak pakai do re mi ya. Lasido. Lasido ya. Udah. Oke, itulah. Nah, yang pertanyaan berikutnya, selain bermusik apa kegiatan masing-masing? Kalau aku sih, Ya. kebetulan kan istri kan ada jualan online juga. Jadi selain bermusik, aku tuh bantuin istri kan untuk ngembangin usaha online-nya. Tapi KTP-nya nggak di apa kan? Kakaknya nggak kakak istri? Oh namanya enggak kan? dong. Enggak ya? Enggak. Iya, iya. Kalau Bang Rudi, kebetulan ini abang kandung aku. Lu abang ini? Iya, ini abang macam kandung. adiknya. Memang ada 100 orang survei memang mengatakan seperti itu. Iya, iya. Mungkin karena lebih dewasa ya? Bisa jadi. Tepatnya itu lah. Lebih dewasa dan lebih bijaksana kayaknya. Ya. Mungkin. Kalau untuk kesehariannya, Ya. apa kesehariannya? Dia mau dulu. Dari mulai Senin sampai Senin lagi padat tuh ngantar jemput. Bentar dulu. Simatupang. Tumpang pas. Iya, siang malam tunggu panggilan. Tapi panggilan orang rumah ya. Iya, iya, iya. Yang lain kalau memanggil juga boleh lah. Gitu. Kalau Bibong, apa kegiatan, bro? Kerja di PT Bang, Kerja di salah satu PT ya? Di perusahaan di perusahaan, Tanjung ya. Merawa atau di Medan? di luar Patumba, Oh, daerah Patumba. Di Serdang juga ya? yang sekawasan Desa. Iya, iya, iya. Selanjutnya nih Bang apa namanya? Panji? Panji ya. Memang full di musik. Full di musik ya. Kalau Panji memang dia udah totalitas di musik. Totalitas ya. Hidup di musik, mati di musik. Oke. Nggak sampai mati. Jalan mati di dalam apalah tanah kuburan. Kalau udah Tanam ya. Mati tanam. Kalau aku Siapa namanya Bang? Budi Bang, Budi. Budi ya. Budi. Budi Lasido. Karena berhubung ada usaha kemarin
sempat ya, tapi bangkrut bang. Lah, Jadi si Budi ini sebenarnya adalah dia Dulu sempat usaha warnet. ya. wow. Sebentar. Ini mau cerita atau curhat? Ada usaha warnet. Jadi sekarang ada usaha keluarga lah bang, usaha keluarga. Usaha keluarga ya, yang dijalankan sampai sekarang lah ya. Oh, percetakan. Ya, percetakan. Bisa lah nanti kru tuh langsung Boleh, koordinasi. Bisa. Asal cocok harganya. Nggak bisa lebih mereng lagi. Karena keluarga jadi mereng lagi ya kan. Siap. Nah selanjutnya ini kita mau tanya nih kepada kawan-kawan Pikustik ya. Kawan-kawan Pikustik. Kenapa nih nama bandnya Pikustik? Terus cobalah dicakapkan ya. Kalau cakap-cakap Tamora bilang dicakapkan. Diceritakan lah. Cakapkan aja ya. Cakapkan aja. Kira-kira punya makna atau arti apa tuh Pikustik tuh? Ya. Bisa disampaikan nih. Kalau menurut saya, Ya. kita kan ada 5 kepala nih kan. Ya. Mungkin ada beberapa teman-teman lain mempunyai arti lain. Tapi kalau saya pribadi, Ya. Fikustik itu sebuah band di mana kita coba untuk mencoba untuk bermain akustik. Di mana selama ini kita tuh kan belum pernah nih. Kita belum pernah nih sebelumnya nih kita bikin band terus main akustik kita belum pernah. Selama ini full band. Ya, selama ini full Elektrik band. lah ya? Ya, benar. Jadi kayaknya sih akhir-akhir ini kita pengen gitu kan, coba deh kita coba untuk main ke akustik gitu kan. Iya. Siapa tahu kan kita bisa nemuin genre yang baru untuk perbendaharaan kita bikin lagu juga gitu. Kenapa harus akustik? Ya itu karena kita belum pernah sebelumnya. Oh, Jadi berarti- kerasa kepenasaran itu yang bikin kita tuh coba deh untuk kita bermain full akustik gitu. Pengen ada Karena kan memang perubahan lah ya. ya, karena memang juga kan ada Pengen survive lah di survive lah. Kebutuhan pasar juga lah bang, kebutuhan pasar di Tanjung Morawa sekarang memang lagi untuk gitu. band yang ya akustik aja lah ya. dengan outlet yang Iya. sudah mumpuni Nah, seperti BM. apakah Coffee shop sekarang. kenapa dibuat Pikustik itu karena memang tujuannya juga bisa masuk ke ranah kafe ya. Ya, benar sekali. Kebutuhan pasar. Tapi saat ini berarti Pikustik lebih dominan di kafe men ya. Ya. Nah, Jadi Kafe, kalau ya? Fikustik itu udah jelas main di kafe. Kafe ya. Nah, itu udah pasti. Dan memang itu mindset kita tuh seperti itu. Kita bikin Fikustik ini memang Ya. tujuannya kita mencoba untuk masuk. Karena kan sekarang kan Bang udah banyak tuh Bang kafe-kafe kan. Ya, ya, ya. Dari di Deli Serdang nih banyak banget tuh kafe-kafe. Jadi kayaknya kita penasaran gitu, pengen nyobain gitu Bisa kan. nggak jadikan profesi? Jadi awalnya Pikustik punya nggak pandangan dari awal tuh sebelum adanya, kalau aku rasa mungkin Pikustik kenapa larinya bisa ke kafe-kafe, ada juga apa efeknya dari pandemi ya. nah, Ya, benar. Jangan Benar sekali. bohong. benar sekali. Karena dengan ada pandemi 95% event di Kan. Ya, ya makanya 95% Jadi kita lah. banting setir mencari solusi apa agar kita bisa tetap berkarya pasti. Iya, event juga kan udah sepi event sekarang bang. Tapi sebelumnya Pikustik sebelum main di kafe-kafe ini seperti apa? Bisa diceritakan. Ada nggak apanya? Ada nggak Story-nya, sejarahnya? story. Story-nya lah, bisa diceritakan lah nih. Ya. Jadi nggak usah malu-malu lah, Ya. ceritain aja ya kan. Sebelum Fikustik ini ada, Ya. kebetulan abang aku mantan asli personil The Polonia. Oh, The Polonia. Nah, kalau aku mantan personil Zodiac. Oh, Nah. berarti beda nih. Beda. Kalau teman-teman yang lain, mereka mantan personil Graphic Band. Dan kalau si Bibong mantan personil The Legend Band. Jadi ada band legend ya, Bong. Ya, seperti itulah. Sama dengan ada yang di kepala. Nah, Legend. itu menandakan Legend ya. legend. Gitu. Jadi ada beberapa band lah kita di sini kan. Iya. Ada beberapa personil band mantan band tersebut kita coba satuin di sini. Sebenarnya ini aja juga orangnya. Iya. Oh ya. Terus kenapa akhirnya ke Pikustik? Kenapa nggak Polonianya aja dibesarkan? Mungkin kalau untuk hal itu mungkin Bang Rudi bisa lebih menjawab ya. Kenapa nggak Polonia gitu? Ya nggak apa-apa, dipegang aja. Apa ya yang membuat fokus ke Fikustik ini lebih ke ini sih mungkin.
situasi sekarang ini gitu. Ya. Situasi pasar lah, situasi pasar memang tidak menuntut yang namanya musik-musik apa distorsi Ya, atau apalah sejenisnya. Mungkin kalau marketnya di underground mungkin masih jalan, Ya. mereka punya pasar sendiri. Nah kalau kami ini mau dibuat ke underground juga belum masuk, segmennya nggak masuk. Paling kita hanya ke open act artis, acara-acara otomotif gitu kan. Jadi karena memang keadaan yang membuat kita tuh stuck di situ, Ya. kayak yang abang bilang tadi karena pandemi, jadi kita putar kepala gimana agar kita tetap berkarya, jangan sampai follow-nya itu vakum gitu. Ya mungkin ya dari pertemuan kita ini, dari event ini mungkin kebetulan mana tahu ada produser-produser yang ingin menggandeng folonianya, boleh-boleh aja sih. Cuman saat Promo ini ya, kita promo nih ya. saat ini kita konsennya ke kafe-kafe lah. Itu aja sih. Karena pandemi. Karena kita tahu kan, aku sendiri juga tahu nih sepak terjangnya Polonia. Ya, karena di jejak digital juga nggak bisa dibohongi, ya kan. Sebelum kita hadir di sini, pasti kita udah lihat. Sama lah abang juga lah mantan musisi kan ya. Iyalah. Abang juga legend lah sebenarnya. Ini sebenarnya Abang ini yang legend. Ini sebenarnya reuni musisi ditengahi oleh musisi legend. Gitu. Kita musisi dangdut, Bang. Kita mau juga tahu lah semua bang. Iya, karena kita tahu kan Polonia itu seperti apa gitu kan, kita lihat gitu kan sepak terjangnya. Sayang sih sebenarnya. Pengen sih sebenarnya dilanjutin. Cuman memang keadaannya memang belum concern ke situ. Tapi ada juga lah nanti ke depan bisa aja ya kemungkinan untuk up lagi ya. Tergantung produser yang masuk lah. Oh iya iya. Karena gini bang, kalau Polonia ini concernnya kan ke karya. Iya benar-benar. Karya, setelah karya selesai kita pasti nggak sampai di situ. Nanti kita recording. Sebenarnya lebih ke indie ya. Benar. Ya. Lebih ke indie. Ya, walaupun kita sempat kemarin beberapa tahun di Naga Suara, Ya. cuman kan memang karena situasi seperti ini kita bangkit lagi dengan jalur indie pastinya. Kalau untuk Polonia sih lebih ke berkarya sih. Ya. Menghasilkan karya-karya lagu gitu. Nah, Haruslah. di Fikustik ini lebih ke menghibur. Keren lah. Keren. Nah, selanjutnya nih, Fikustik sendiri punya nggak manajemen ataupun yang mempelopori band ini gitu kira-kira? Kebetulan kan Fikustik ini bang, Ya, umurnya baru masuk ke 4 bulan. 4 bulan ya? Iya. Sama kayak anakku berarti. Yang kecil, tinggal beda sebulan aja. Jadi memang karena usia band kita yang masih baru, mungkin kita masih belum berpikir ke arah situ Belum ada gitu. Udah itu juga mungkin biasanya kan kalau kita berbicara masalah manajemen atau Ya, artinya tidak pun manajemen yang sedemikian rupa, tapi ada nggak kira-kira misalnya yang support gitu? mewadahi. Ada seseorang ataupun beberapa orang yang ikut nimbrung di dalam Iya. Dan Fikustik. orang-orangnya pun di sini juga. Di sini-sini juga ya. Jadi yang Kamera paling diarahkan ke Orangnya siapa itu orangnya? Orangnya siapa? Ya disebutkan lah, kan nggak salah. Ada dari pihak manajemen BL lah terutama. Iya. Dari pihak manajemen. Jadi memang selama ini Fikustik itu Orang-orang memang di Reza terutama ya. Iya. Ya. Reza. Reja Ananda ya? Reza ada banyak, Reza ada banyak. Beria Plus lah. Ya, ini bentar ya. Thank you buat Reza. selain Reja juga ada Mas Heru juga. Mas Heru kan, selaku owner BL, ada Uda Ian, ada Om Sutris. Selamat datang Masku. Ya, ini dia owner kita dan sekaligus yang sangat support kita ya, dalam suka maupun duka ya. Nah, Selalu ini- support. Ini salah satu yang support Ini Fikustik. salah satu yang support kita Ini selama kan? ini, Mas Saya Heru. Ini orangnya. Orang ini yang Mas paling Heru luar nih. biasa, Dia Dia owner yang BL. sangat berjasa di Fikustik. Yang paling peduli Dengan dan memang Fikustik. kebetulan owner di BL ini juga. Jadi luar biasa support dari Thank you Mas Heru. Thank you. Dan salah satu penyemangat Fikustik itu Mas Heru. Ya bisa dibilang ayah angkat kami lah di situ. Apalagi Fikustik nongkrongnya sini ya. Base camp. Markas. Oke, lanjut lah ya, kita lanjut. Siap mas. Sejak kapan nih terbentuknya Mas. Fikustik? Men. Sejak kapan? Tahun berapa? 1 Oktober Ya. 2022. Ya.
1 Oktober 2022. Ya, itulah Baru 4 bulan, ya? awal terbentuknya Vikustik. Dan itu, Kenapa harus namanya Vikustik? Nah ini pengen yang spesifik gitu. oh gitu ya. Yang spesifik. V itu kan sebenarnya kalau kita ada dua versi sih. Ada dua versi Ya. yang mau kita tonjolin. Yang pertama, kalau angka Romawi V itu kan 5. 5 Ya kan, sebenarnya V itu kan ada 5 Iya, gitu. iya. Jadi filosofi sederhana itu Ya. 5 akustik. Artinya ada 5 orang yang memainkan alat akustik. Oh. Seperti itu, simpelnya seperti itu. Simpelnya begitu. Simpelnya seperti itu. Terus ada juga beberapa pandangan V. Ya dulunya kan kita pernah punya band juga namanya Polonia. Depannya Ya. tuh V. Oh sebenarnya Polonia itu V. V ya. Bukan P. Bukan. Itu sebenarnya sih. Itu P Agak era ribet sini di Naga Suara. menjelaskan ya. Tapi dulu Polonia ya. Iya. Tapi kalau nggak The Polonia kok nggak diganti aja. Kuala Namu. The Kuala Namu. Di Kuala Namu. Iya kenapa nggak The Kuala Namu? Deli Serdang punya loh. Karena pada saat itu Iya juga waktu bikin Polonia kalau nggak salah Kuala Namu belum ada tuh bang. Oh belum ada. Belum ada. Jadi setelah Belum ada tapi kan udah dirancang itu. belum ketemu tuh mereka namanya tuh Kuala Namu belum ketemu. Masih Masih ya. didesain tuh. Bang. Masih di awang-awang. Masih di ya. awang-awang. Itu. Nah, setelah personil The Polonia fokus dengan aktivitasnya masing-masing. Iya. Sempat juga dulu kita pakai vokalis Horizon, Oh sempat ya. Pak Reza. Mungkin Bang Reza lihat nih gitu kan. Basisnya juga basis Horizon. Jadi itulah dari mulai personil yang mulai mengundurkan diri. Ya. Jadi aku pikir ya udah mungkin tetap Polonia itu tetap ada, Iya, hanya tambah aja logonya gitu kan. Mungkin Karena nggak menutup kemungkinan juga besok-besok ya mungkin kalau Polonia ada lagi ya. mungkin kalau Pak Rahayu Naga Suara ingin Polonia ini bangkit lagi, kita juga ya kita pikir-pikir lagi lah. Ya, kita serahkan sama Reja kalau untuk itu. Ya. Nah lanjut nih. Kalau bisa di antara 4 nih ada yang jawab lagi lah dengan Bang Heri Iya. ini. Ya. Ah 3, 4 sama ini. Oh yang pada Iya. Siapa pencetus seorang yang mencetuskan nama Vikustik itu? Ataukah memang bersama-sama atau emang ada seorang yang mencetus pertama kali kenapa harus namanya band Vikustik itu? Kalau awalnya sih Ya. itu berdua sama Rudi kan, tapi nggak tahu nih namanya apa karena berubah tema jadi akustikan kan gitu. Ya. Itu kalau nggak salah ada job, mereka minta nama bandnya. Oh iya, nama Ya, bandnya. minta nama band. Jadi dadakan sih itu. Ya. Ada job. Jadi spontanitas tapi memang akhirnya bermakna juga. Iya bermakna juga. Tanya yang nempel, tanya yang lain. Oke, semana nih? Akustik ini cocok. Oke lah boleh. Sebetulnya dadakan aja sih bang. Dadakan. Dadakan di situ. Nggak ada acara-acara tumpeng, Nggak ada, ya. nama nggak ada. tahu digoreng dadakan. Gak ada Bulat ya. yang yang historinya Ya. apa gitu, nggak ada ya. Nggak ada kok itu bang. Ngalir aja. Ngalir aja bang. ngalir aja. Kebetulan main akustik gitu kan berlima ya udah. Ngalir sekali. aja kayak Ngalir aja. Cafe BL Space deh ya. Iya. Karena memang baru ketemu semua nih orang-orang yang di sini bang. Dari yang dulunya satu band, terus ketemu lagi, Pisah Pisah lagi, ketemu satu lagi ya. Kan? CLBK ya. CLBK. CLBK bang, tepatnya. Iya betul. terus punya visi yang sama juga bang. Isinya apa? Visinya di industri musik sekarang kan nggak mesti harus kita jauh-jauh lagi ke ibu kota udah sekarang kalau untuk mau berkarya ya bang ya. Ya. Karena melalui dari daerah masing-masing aja kita udah asal kita punya kemampuan. Keinginan. Salah satunya ini. Salah satunya acara cakap-cakap ini kan sangat mensupport ini. Sangat mensupport. Karena memang beda bang. Karena kalau dulu kan era dulu tuh kan kita harus betul-betul harus survive. Kita harus survive di Iya. Jakarta. Iya, Kita harus benar. punya demo. Iya. Bukan bagus ya, tapi demo yang bagus sekali. Kalau demo bagusnya nggak cukup. Harus punya relasi yang bagus sekali untuk bisa menopang kita sukses di sana. Ya. Tapi semenjak era digital kan, digital sekarang medsos di mana-mana,
Karena platform. udah gampang gitu, karena platform udah ada di mana-mana bisa kita dapetin gitu kan. Nggak mesti harus kita sampai ke sana. Bahkan banyak band-band daerah yang viral kan, mereka malah diundang ke ibu kota gitu. Malah sekarang band ibu kota yang mencari personal-personal yang viral di daerahnya masing-masing Ya, kan. betul. Lebih simpel untuk mendapatkan sebuah Permudah dengan keberhasilan. ada kita ini, Bang. Terus Jika selanjutnya kita nih bagus. apa nih apa genre dari band Fikustik nih sebenarnya? Kalau genre sih, kalau melihat dari genrenya, karena kita main Fikustik, kita lebih ke koplo bang ya. Koplo. Serius nih. Ini serius. Serius. Ini aku udah serius nih. Hampir bang ada goyang, begitu bilang koplo, ini serius. Masa sih gitu. Kalau untuk Genrenya apa gitu? Kalau untuk genre sih kebetulan kan Fikustik ini kan bang, kita bawain 90 atau 80% kan kita bawain lagu-lagu orang ya. Top 40 lah ya. Ya, Kita porti sih. top 40 unplugged gitulah. Ya. Pop, Yang biasa dibawa gitu. apa tuh? Dan senyamannya kita bang, senyamannya kita kita bawain lagu orang, tapi kita nggak plagiat, nggak kita pure, kita bawain lagu orang itu dengan Versi yang aslinya. sama. Cover lah, cover. Cover ya. Lebih ke tapi cover sih. Kita buat senyaman kita main lah bang. Nah biasanya lagu-lagu apa yang dibawa Fikustik? Kita pernah Contoh lah, sampelnya aja gitu. Dewa juga iya. Dewa ya. Terus Sempat juga The kita bawa Calling. Nasarudin ya. Nasarudin mati lampu juga. Mati lampu Ada juga. Nasar ya ada juga dibawa. Nasar, terus Yang penting orangnya All round jangan lah. gitu. All round bang, ya. All Karena- round sih. Karena kebutuhan kafe kan kita hiburnya Ya, hibur. Nggak bisa terpaku dengan satu Iya, iya. aliran kalau udah terjun di dunia Karena main di kafe ya. All round. Ya, All betul. round, Bang. Karena permintaan-permintaan dari apa namanya? tamu, Tamu ya. benar. Kadang lagu Chinese, Mandarin juga Harus Bisa. Ya udah jelas lah bang. Jelas nggak bisa ya? Jelas nggak bisa. ya udah pasti lah. Nggak Ya bisa. kalau dilihat dari apanya forumnya ini nggak muka-muka oriental. Ini Zimbabwe punya. Bercanda. Tapi sebenarnya apapun Aku takut juga nanti kan serang 5 pula. Iya. Nah, aku di PA bang, sebelumnya. Nggak mungkin aku tinggal diam lah. Aku tinggal lari. Kira Tapi apapun itu yang jelas kita selalu dan akan mencoba untuk ngebawain semua lagu-lagu itu Iya. dengan baik dan benar. Itu. Nah sekarang Fikustik ini karena kita beranjak dari Kolonia dulu ya, Ya, pasti kan punya lagu-lagu sendiri dulu. ya betul. Nah Fikustik sekarang punya nggak lagu-lagu sendiri? Ada Ada ya? banyak. Pernah dimainkan juga di kafe-kafe? Pernah Sering lah. Oh ya. di BL sepertinya sih di setiap kita manggung di mana-mana sih Ya. kita pasti bawain Ada single-single yang khusus ya. Fikustik sendiri. Ada berapa lagu tuh yang diciptakan sama Fikustik yang sekarang yang Fikustik ya? yang dibawakan ya bang ya. Iya. Baru 3 sih 3 ya. lagunya, baru 3. Bisa didengarkan nanti? Enggak. Bisa lah ya? Boleh. Bisa sih. Kalau nanti waktunya cukup kita dengerin lah. Bisa ya. Sikit-sikit lah. Sedikit lah. Karena kami mau tahu juga kayak mana kali rupanya bukan Fikustik. Mana kali rupanya? Iya, kita mana kali. Biar dicakapkan di sini. Apa kali? Iya. Iya. Apa pula deh? Heeh. Nah, selanjutnya ya. Masing-masing personil lah ya. Selain bermusik, tadi kan ada kegiatan lain ya. Kegiatan lain pengaruhi nggak dengan kegiatan musik di kafe ini? Ada nggak mempengaruhi kira-kira dari kegiatan yang lain? Ya, kalau aku sih bang, karena musik ini hobi dan sekarang sudah bisa dijadikan untuk paling nggak ada penghasilan ya di musik ini. Enggak lah, nggak mau bang. Kita harus enjoy lah di musik bang. Cuannya banyak ya? Tapi Lumayan sih lah bang, lebih lumayan. pertanyaan itu lebih cocok sih ke Bibong karena kan Bibong. memang Bibong Bang kan- Legend ya, Bang Iya, Legend. karena Aku dia- aku dia lebih kerja. lebih sur namanya itu Bang Legend. Iya. Iya, iya. Jadi kalau jumpa cakap-cakap Tamora, jangan marah kalau dipanggil Bang Legend ya. Itu apa namanya? Clue ya. Berarti lebih bersahabat ya. Ya, itu panggilan sahabat ya. Karena dia juga kan masih terikat kerja, jadi mungkin lebih ke dia sih. Iya. Memang Bang, Oh, sampai Fikustik ini sekarang yang paling masih ya, kerja ya? benar. Masih kerja ya? Masih kerja. Makanya Tapi sebenarnya ada paling nggak pengaruh kira-kira pengaruh
besar nggak? Kira-kira pas mau manggung tiba-tiba nih Pikustik mau main di mana gitu. Sering nggak berbentrokan dengan pekerjaan? Sejauh ini belum pernah bang, karena kan biasa main kita di malam hari Ya, ataupun di hari-hari weekend Sabtu Minggu tuh kan pas untuk di hari kerja itu memang libur dia. Libur, atau ya. Sabtu setengah hari, jadi waktunya nggak bentrok. Masih Kalau ketemu. kondisi aja kali ya, capek dikit ya. Ya. Cuman kan tuan tapi memang abang cocok kerja di kantoran memang, nggak cocok main musik abang. Apanya? Iya. Auranya itu, aura direktur abang. Iya, amin, amin, amin. Ya amin kan, nanti kalau udah jadi direktur, apa itu? Jadi ini direktur Pikus- legend nih. ya Pikustik bisa besar. Pasti, amin. Kan nggak mungkin dilupakan. Amin bang. Apa yang kurang nanti bilang Rod? Kurang legend kalau dia sih. Kalau untuk direktur kurang legend sih. Kurang legend. Kalau anak band legend dah. Yang paling itu aja sih bang, Iya. kalau yang mengganggu. Karena kan Iya. basicnya kita kan memang semua ini kan, Asik di musik ya, men? iya. Karena memang hobi lah. Hobi ya. Tapi awalnya memang bermusik ini dari hobi ya. Hobi. Kayak senang kita, Bang, senang. Jadi Senang, ya? refresh kita juga, ngumpul. Karena memang setengah dari hidupku tuh terjadi tuh di musik semua bang. Oh iya. Serius aku bang. Tapi kenapa bisa Bang Adik sama? Nah, mungkin itu memang udah direncanakan lah mungkin. Siapa yang rencanakan? Ibaratnya udah qadarullah udah kayak gitu. Jadi memang apa ya? Kalau kita udah berbicara ke sana tuh merinding gitu loh bang, dengerin. Qadarullah. Enggak kok jadi kayak Ustadz. Aduh gawat. Iya, Salah satu kelebihan Pikustik ini yaitu ya ada ustadznya ya. bisa kadang-kadang bisa ngisi majelis taklim. Kadang juga lagi perform bisa. Keren juga ya. Iya, kadang-kadang bisa juga orasi. Ya kan, brother? Sama memang. Betul. Padahal kita sebenarnya Sama kita, Bang. Iya. Sama. Kadang juga kita kalau lu sepi kali Job, kadang-kadang kita ambil coba yang agak ekstrim debus gitu. Debus ya. tapi yang sering kita ambil job itu job-job ngelawak lah ya. Ya, paling. lebih tepat stand up comedy lah. Ini udah makin malam makin ngawur nih. Terus kita lanjut nih. Apa yang menjadi apa ya? Band ini pastinya kan punya apa lah ya? Punya influence lah ya. Kira-kira Pikustik nih punya influence kemana? Baik di dalam band luar negeri ataupun di dalam negeri. Kira-kira kemana arahnya? Mungkin lebih ke personal lah ya. Ya nggak apa-apa. Personal Mungkin masing-masing. Budi- Oke. Mungkin Budi Influence personal punya idola. masing-masing. Ya. Iya. Boleh. Budi. Kalau aku lebih ke di band era tahun 90-an lah, Bang. Bon Ya. Jovi, Aerosmith ya kan. Oh, Bon Jovi, Iya, Aerosmith gitu. ya. Kalau di Indonesianya Dewa lah, Dewa 19. Dewa 19. influence aku tuh untuk bermusik. Keren. Lanjut Bang apa? Bang apa Kalau namanya? kalau aku Indonesia sih Sela bang. Sila. Dari warnanya. Sela Majid. Sela Majid. Sela Majid. Tapi kalau luarnya Bukan sih. selamat malam kan? Bang. Kalau luarnya sih Bon Jovi. Bon Jovi. Selu aja tahan. Bon Jovi ada rocknya, ada rocknya Bang ya. Hah? Abang juga mantan Mantan apa? musisi Bon Jovi lah Bang ya. Aku tadi agak deg-degan juga. Iya kan? Mantan Iya, apa? ya? Bukan, aku tadi kan mantan 47 deh. Bon Jovi. Malah jadi Bononya Bang. Bono. Tapi kebetulan mertuaku namanya itu pula. Nah, kita lanjut lagi ya. Cakap-cakap lah ya. Iya, kan? iya. Yang Ya penting mungkin Bibong ada happy kita. influence-nya. Happy. Influence-nya lah, Ya, belum. tadi belum sempat dia. Sama bang. Kalau Apa Indo ke Dewa dia. Ke Dewa ya? Ya. Cuman Dewa aja? Lebih ke Dewa ya. Semuanya suka, cuman lebih unggulnya ke Dewa. Kalau luar negerinya, Luar negeri Tamiyo, apa gitu. System of Down atau Sebenarnya semua sih Metallica. senang, Bang. All Semua round, senang ya. Ya lah, legend gua ya. Pas. Aku Lanjut, sih Rud. sebenarnya Ya. mau ngomong malu. Kenapa? Aku sih sebenarnya influence-ku BTS ini. BTS. Adik, tahu BTS? Tahu BTS kan, band Korea kan? Itu sebenarnya. Itu sih sebenarnya sih. Ya memang cocok memang. Forum muka pun sama. Sebenarnya gini, ini kami sendiri masih bingung. Ini kita mau jadi band atau boy band gitu. Oh. Cuman karena suara terbanyak band, ya aku jadi ngeband gitu. Tapi jujur ya memang betul memang. Kayak boy band memang. Kalau dulu apa boy bandnya? Bukan BTS, yang dulu Westlife ya. Westlife, Westlife. Ini pas sekali pas Westlife. Westlife, Boyzone, NSYNC. NSYNC, Boy. Hah? Backstreet Boys.
Nah, lanjut kita. Apa arti sebuah musik nih menurut kawan-kawan Pikustik? Dari masing-masing lah. Aku dulu ya. Iya. Boleh. Tadi gimana pertanyaannya, Bang? Kok agak lola gue. Malam ini gue agak lola ya. Apa arti sebuah musik menurut Arti sebuah kawan-kawan musik. Pikustik lah? Iya. Kalau menurut aku arti musik itu adalah sesuatu yang gaib. Gaib. Ya. Wah, ngeri nih. Kayak Kenapa? sajen nih berarti. Karena memang musik itu nggak bisa dilihat, tapi kita bisa ngerasain gitu. Oh. Kita bisa dengar. Itu filosofinya ya? Ya, sama seperti gaib kan. Iya. Dimana musik itu bisa menghipnotis orang yang tadinya sedih, Ya, bisa jadi bahagia. gembira hanya karena dengar musik. Jadi kalau menurut aku musik itu gaib. Gaib ya. Lanjut, Rudi. Pas sih. Cuman ku tambahkan sedikit. Nggak boleh sama, harus lain. Ya, makanya tadi ku tambahkan sedikit lebih ke pemersatu sih. Pemersatu ya. Karena gini. Di Tanjung Morawa Ya. dengan di Wakanda Timur sekalipun, Iya. namanya C mayor itu nggak Iya. bisa ditawar. Nggak bisa tawar ya. C mayor tuh nggak bisa ditawar. Jadi lebih ke pemersatu lah. Pemersatu apa ya? Perbedaan. di Perbedaannya. musik itu. Iya. Itu sih pemersatu sih. Arti Ya. musik. Bang Legend lah, Bang Legend. Bang Legend lah, Bang Legend. Iya, pas jawabannya Legend belum. Ya. Belum. Tahan dulu, tahan. Ya, lanjut Bang. Bismillah Bang, bismillah. Oke Bang. Apa menurut Abang arti Musik. sebuah musik? Arti sebuah musik itu Ya, lebih ke seni sih Bang menurut saya. keseni ya. Iya. Seni apa itu? Seni musik. Kira seni rupa tadi, Boy. Ya lanjut Bang, lanjut. Kalau aku sih lebih cara menikmati hidup bang. Karena musik hidup tanpa musik kan bingung juga kan. Kayak kita nggak ada suara, bingung juga kan. Jadi lebih ke nikmati hidup. Lanjut Bang Budi. Udah nggak sabar. Kalau menurut aku musik anugerah bang, apalagi buat yang kita yang bisa bermain musik ya bang. Iya. Talent is gift. Iya. Karena bakat itu kan nggak semua orang bisa punya bakat untuk Iya, bermusik. betul. Anugerah lah menurut aku, anugerah musik. Musik itu nggak bisa dicoba-coba. Iya. Men, Karena Nggak memang bisa dicoba-coba ya. Iya, nggak bisa dicoba-coba. musik bakat, Karena bakat alam tuh, Iya. bakat yang Iya. Kelihatan ada sih. dari kita lahir kan. karena coba-cobanya atau enggak tuh nggak bisa dibohongin. Nggak semua orang. Tapi Pikustik nggak coba-coba kan? oh enggak. Mudah-mudahan enggak. Kegembrian di musik nih bang. Ya, ya. Ngalir sih, lebih ngalir ke musik. Lebih ke ini sih ketagihan sih ya. Ketagihan. ID. Iya, karena ini Panji ini salah satu personil yang dulunya paling malas nih bahas lagu orang, Ya. main reguler apapun sejenisnya. Jadi dia lebih idealis dulu ngebawain ya lagu kita gitu. Ya, Nah teringat- sekarang dia udah ketagihan nih. Teringat ketagihan tadi macam apa itu? Yang di NTV dulu. Yang orang borak-borak itu. Awalnya ketagihan. Awalnya coba-coba. Awalnya coba-coba ya. Lama-lama ketagihan. Panggil aja si Mawar ya bang. Sebut saya Mawar. Sebut aja Mawar. Lanjut lah ya. Kita lanjut lagi nih. Ya kadang serius, kadang ketawa, Ya, betul. kadang marah gitu ya. Ya Rud? Ya. Pasti. Ini kita langsung ke sejauh mana nih dan seberapa penting nih menurut Pikustik lah menggunakan sosial media buat band ini. Seberapa penting kira-kira? Sangat penting. Coba dijelaskan dulu. Cakapkan Kenapa? aja. Karena memang kita nggak bisa melawan arus ya, Bang. Ya. Kita nggak bisa melawan arus, melawan teknologi yang sekarang udah berjalan. Kita nggak bisa ngelawan itu. Sampai akhirnya kita harus mengikuti dan harus memantapkan diri kita untuk main ke medsos ini. Oh, harus ya. Karena memang udah eranya, udah Dan zamannya. eranya gitu. ya. Karena Udah kalau zamannya. nggak begitu pun ketinggalan gitu ya. Pasti kita akan ketinggalan, kita akan tergilas. Dipermudah kan bang, sangat dipermudah melalui media sosial sekarang. Ya. Kita mau berkarya di daerah, langsung kita post aja udah seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia bisa lihat. Apapun profesinya sekarang sosmed. Apalagi salah satu contoh nih gitu kan. Acara kita malam ini sebenarnya satu Indonesia, satu dunia pun bisa menyaksikan ini Iya. di zaman saat ini. Tapi di zaman dulu itu hanya beberapa stasiun televisi aja yang hanya bisa mempromokan acara-acara seperti ini kan. Apalagi kita memerlukan biaya yang gitu banyak kayak dulu. Ya betul. Masuk ke stasiun TV.
Jadi memang kalau penting tuh sangat-sangat penting dan Sangat harus penting, ya. diikuti ya. Ini lanjut kita. Suka duka pasti ada ya. Oh, udah dalam pasti. perjalanan. Udah pasti. Suka dan duka yang pernah dijalani Fikustik ini dalam perjalanan bermusik seperti apa? Suka dan duka Fikustik. Sukanya boleh, dukanya Sukanya Fikustik ini ya. kita masih Ah, di dalam jalur bermusik. Ya. Ya kan, kita masih main musik. Ya. Itu sukanya Fikustik. Dukanya Fikustik adalah di mana kita semua ini, semua personel ini kita belajar ya. apa? Ngulang dari awal untuk bermain musik dengan cara unplug. Unplug. Seperti itu. Karena Bang memang unplug dengan full band itu dua karakter yang sangat berbeda. Oh, betul. Nah, walaupun masih dalam bermusik, tapi itu karakter yang sangat berbeda. Berbeda ya. Kita keren main band misalnya gitu Ya. kan. Begitu main akustik belum tentu keren. Belum tentu, ya. Nah, malah sebaliknya juga gitu. Kita keren main akustik, begitu kita bawain full band belum tentu juga gregetnya dapat. Tapi gitu. kalau dilihat dari fans-fans yang pernah ngomong gitu, kira-kira Fikustik keren nggak, men? Rata-rata sih Akustik. kalau 100 survei sih 200 yang bilang keren sih, Bang. 200. Dari Sikit lah. 100. Dari 2 juta. Masih sikit lah. Masih sikit. Itu kalau surveinya 100 loh, Bang. Itu kalau surveinya 100, yang suka tuh 200. 200. Udah tuh dapet lu deh. Itu betul apa enggak? Nggak, benar. Enggak apa betul? Benar. iya. Karena memang rata-rata sih teman-teman yang bilang itu Iya. ada plus minus lah, Bang. Ada plus minus. Nah, ada yang bilang bagus, ada juga yang bilang Sangat bagus. sangat bagus. Ah, Sekali. Ada juga yang bilang bagus sekali. Cak aja ngomong dulu. Tapi sih rata-rata statement teman-teman, Ya. komen teman-teman tuh bagus lah. Bagus, Kita mencoba untuk jalan di responnya pasti akustik yang ini. positif lah ya. Positif, Bang. Ya mudah-mudahan lah ya, nggak tahu lah kalau di belakang kita kan. Wah, itu Fikustik bagus itu. Di belakang apa? Ya, apa-apa lah. Urusan Iya. mereka lah. Iya, betul. Yang penting Fikustik tetap pada tujuannya bagaimana bermusik. Ya, Ke depan betul, Bang, betul. hari ini baik. Dan lebih kita baik memang lagi. nggak mikirin itu sih, Bang, sebenarnya. Nggak mikirin. Kita nggak mikirin apa komen-komen teman-teman tentang kita, ya apalagi negatif ya. Ya. Kita nggak terlalu mikirin gitu, karena kita memang udah ini musik kita, ini yang kita kasih. Kalau misalkan kalian lebih bagus, ya itu kalian gitu. Pro kontra pasti ada. Pro kontra pasti ada di mana-mana gitu. Tapi kita akan selalu mencoba, itu aja Ya. sih. Akan selalu mencoba untuk memberikan yang terbaik, itu aja. Nah, menurut Fikustik nih, pencapaian tertinggi apa yang pernah sudah diraih lah, kira-kira lah? Selain Grammy Award kemarin ya, kita udah dapat. Ya, artinya pencapaian tertinggi itu kan bukan harus. Ini podcast yang jadi ini Ah. Bang ya, jadi apa? Jadi apa? Jadi beserak ya. Enggak, Bang, ya? Sebenarnya, sebenarnya, Iya. sebenarnya gini, bersera nggak berseranya tergantung orang melihatnya. Tapi daripada kita terlalu tegang kali Iya, ya. benar-benar Bang, makanya. Kalau jawaban seriusnya nih, Bang Iya, ya. iya, iya. Jawaban seriusnya itu aku pribadi ya, Iya. aku pribadi pencapaian tertinggi ya. Iya. Menurut Fikustik Iya. nih, ini kan menurut Fikustik bukan menurut orang lain. Ya. Itu adalah dimana kita udah berhasil untuk mengemas Ya. beberapa lagu-lagu yang kita kemas dalam bentuk akustik. Oh, Itu aja sih sampai saat ini pencapaian yang sampai saat ini. Ya. paling di applause lah kan. Ada rasa puas lah ya. Puas. Puas. Tapi nggak boleh puas-puas kali. Iya betul. Puas sih ada, tapi tetap keinginan untuk terus belajar tuh tetap harus ada. Tetap Bang. ada ya. Masing-masing personel begitulah ya. Iya, Bang. Ya betul. Tapi pasti adalah pemikiran masing-masing personel itu lebih apa ya, mendalami lagi masing-masing alat yang dimainkan ya. Kan nggak mungkin gitu-gitu aja ya kan. Karena memang pada dasarnya kan Yang biasanya mainnya gini jadi gini-gini. ya Ya kan? Iya, itu Kayak harus. suling gitu kan. itu harus diasah. Karena memang musik ini nggak ada khatamnya, nggak ada habisnya. Iya, iya. Kita bisa di sini, misalnya kita udah bagus nih Ya. main di pop, kita main di jazz lah. Udah bagus di jazz, main di rock deh. Habis di rock, kita main nge-blues deh. Jadi nggak akan pernah ada khatamnya.
Terus sudah kemana aja nih manggung Fikustik nih? Selain di Biela, artinya pernah nggak manggung di luar kota gitu? Nah, selama sudah di Biela Fikustik, ini? Ya. Fikustik belum. Belum ya? Kalau Fikustik untuk pengalaman manggungnya itu masih di Deli Serdang. Tapi nggak ada Tanjung menutup Morawa, kemungkinan kalau ada Kabupaten. pihak-pihak lain mau mengundang ya? Boleh? Oh boleh dong, Boleh. boleh banget. Itu nanti kontak personnya ada tuh di Fikustik tuh. Oh, Di IG Fikustik ada kan? ya. V.Kustik itu ada kontak personnya, ada Ojan, terus ada Reza juga. Kenapa aku kontak person sampaikan Fikustik. gitu? Karena begini, mungkin kawan-kawan Cakap Tamora yang tahunya dulu Fikustiknya adalah Polonia ya. Iya. Nah, Polonia pada saat itu tahun berapa? Dan yang lihat tahun berapa gitu. Iya benar. Nah, kenapa kita juga akhirnya bisa ketemu Cakap-Cakap Tamora, bisa mengupkan kembali nih orang-orangnya Fikustik nih, yang artinya yang anak-anak sekarang ABG ya, Milenial ya, Bang. milenial lah, kurang bisa mengenal lebih dekat, karena ini ABG juga, angkatan babe gue ya kan? Jadi Tahun berapa ya? biasa itu kan. Sementara kayak band-band yang sudah terkenal aja pun banyak nih sekarang sudah vakum, kembali lagi nih buat reunian, reborn gitu kan. Karena apa? Harus memang seperti itu karena udah eranya udah berubah. Yang sekarang pasti nggak tahu nih kalau nggak dilaunchingkan lagi ya. Generasi sekarang. Iya. Gitulah kira-kira ya. Gitu lagi kira-kira. Iya. Selanjutnya nih, di mana nih sebenarnya base camp Fikustik ini? Sebenarnya gitu, sebelum kemari ataupun bisa juga disampaikan emang di sini Base atau camp gimana? kita Ya. memang di sini ya, di BL. BL ya. BL Space, base camp kita. Tempat kita Selain main akustik juga base campnya di sini. Iya, di sini. Hari-hari kita juga Mau diskusi nggak, gitu ya. Ini, mari sering di sini, misalkan habis dari mana-mana gitu kan. Kayak capek atau apa, Ya. kita kesini gitu, atau ada yang mau curhat-curhat, Iya. ada masalah apa, ceritanya di sini gitu. Tapi boleh juga kan, kalau nggak curhat boleh. Boleh, Kalau boleh, mana boleh. tahu kawan-kawan Cakap Tamora nih ada anak muda milenial nih lihat, yuk keren juga Fikustik nih. Pengen lah cakap-cakap minta tanda tangan gitu boleh ya. Tapi Jangan kayaknya tanda tangan. mintanya kayaknya ke Budi nih kayaknya kan. Kalau Budi jangan kan tantangan bang, tanda cinta pun dikasih sama dia. Kasih. Iya. Selanjutnya lah ya. Apa yang menjadi dasar kekuatannya? Power sehingga Fikustik Band ini masih berjalan sampai dengan sekarang. Konsisten bang, Selanjutnya, konsisten, ya. belajar, Ah, belajar dan tidak pernah puas, itu aja sih. Ya, jadi gimana cara membangun band Fikustik ini membangun chemistry sesama personil ya? kalau untuk chemistry sih sebenarnya udah terbangun sejak lama bang. Udah lama ya. Karena memang kita ini ngeband, Puluhan tahun. kita berempat ya, kita berempat ya, Budi, Panji, Rudi, sama aku. Dan bukan hanya main musik tapi kawan bermain Iya, juga ya. teman udah lama. Bahkan main lato-lato juga sama. Oh iya. Jadi kalau mereka teman SMP, SMP ngebandnya itu sekitar 2007 atau 2008 gitu ya. 2007 2008. Ngeband sama mereka. Kalau sama Bibong sendiri memang Tahun 2. baru tahun 2022 ini kan ketemu sama dia. Iya. Karena memang dia salah satu drummer yang punya bakat kan kalau aku lihat gitu. Jadi mudah-mudahan dia bisa berada di tempat yang benar kan. Ini buat anak band ya, buat anak band nih khususnya band Fikustik nih. Kira-kira menurut band Fikustik itu pendidikan penting nggak selama kita bermain musik? Oke, bermain musik. Kalau Penting menurut nggak pendidikan itu? Pendidikan formal. Bang. Ya. penting nggak penting sih sebenarnya. Nah, ya ini kan kita menurut Fikustik, Iya. nggak menurut Kalau yang menurut lain. aku sih, kalau kita untuk menuju ke musik, Ya. tujuannya ke musik, Ya. itu nggak terlalu penting sih pendidikan formal itu. Terus pendidikan apa nih? Yang alami gitu. Ya benar. Apa namanya? Lebih otodidak lah ya. Talent is gift tadi men. Kemampuannya sudah Gitu. yang dimiliki lah, Bang. Tapi aku lupa nanya nih, masing-masing personil ini emang otodidak atau memang ada dulunya memang masuk privat gitu atau apa? Yang otodidak semua ya.
Otodidak. Budi otodidak, Panji otodidak, Bang otodidak. Otomatis kayaknya, otomatis. Dia lebih ke manualistis. 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 Sama aja Kebanyakan ya. otodidak sih, Bang. Kebanyakan otodidak. Iya. Terus memang ketemunya itu karena memang sama-sama suka musik. Iya. Jadi akhirnya kita bisa belajar sampai kita Tanjung Morawa ini kan wadahnya musisi juga ini, Bang. Sebenarnya. Oh iya, Musisi banyak ya. musisi-musisi Morawa Tanjung ini Morawa banyak ini. musisi. salah satu kota. Dulu di sini paling banyak event, pagelaran, festival, aktif terus kan, Bang? Aktif ya. Abang nggak? Abangnya juga udah. Nggak tahu. Abang juga dulu ininya loh. Nggak ngerti juga. Organizernya mungkin. Salah satu pelakunya Salah ya. satu pelaku. Pelaku apa? Event-event itu ya, pelaku event-event musik ya. Maklar eventnya lah. Jangan buat isu. woy. Nanti marah Reja. Ya, kita sih sebenarnya bangga. Bangga ya? Besar di Tanjung Morawa ya. Bangga gitu. bangga, Anak sangat Tanjung Morawa bangga. kita bangga jadi putra Tanjung. Banyak musisi-musisi Tanjung Morawa yang sudah berkiprah di nasional. Bukan hanya di musik ya, Bang ya. Ada Jadi, di intinya pengusaha, memang- di entrepreneur, ada Nah, di aku mau tanya lagi. Tentang Tanjung Berawal nanti ya. Ya. Tanjung Morawa. Nah, kalian kan tahu nih anak-anak muda milenial Tanjung Berawal pada saat ini kan banyak nih. Oke. Seperti apa menurut pandangan kalian kreativitas anak di Tanjung Berawal, baik itu dari aspek apa aja gitu? Aspek sosial, aspek musik ataupun mana lah gitu. Wah, Kira-kira jauh- seperti apa tanggapan dari jauh Pikustik? lebih apa ya? Jauh lebih baik dari kita dulu gitu. Jauh lebih baik. Iya, ya? lebih baik. Apalagi Hal sederhananya misalkan gini. Kita dulu ya. paling sederhana waktu kita zaman ngeband dulu. Jadi kita dulu belajar tuh berdasarkan telinga aja gitu. Telinga ya. Telinga. Contoh misalkan kita bahas lagu, katakanlah kita bahas Metallica nih, nada dasarnya di E misalkan. Iya, iya. Ya udah dari E gitu. E itu banyak, tapi sekarang itu E itu dia nggak hanya di E yang kita Bercabang, dengar. Ya. Sekarang kan ada tutorial. Iya. Jadi dari segi bermusik aja ya, adik-adikan kita ini sekarang mainnya, aku akui jauh lebih bagus dari kita. Jauh lebih bagus, ya? Sangat jauh lebih bagus. Cuman Di era kadang-kadang milenial ini. apa kendalanya? Kan banyak nih orang bermusik Lebih ke nih, ini sih mental. mental ya. Mental. Mental masing-masing. Mentalnya aja sih. Mental apa ya? Survive-nya sih kurang. Karena misal gini, kita nggak pernah lihat dia ikut festival misalkan, Ya. apalah sejenisnya. Tiba-tiba dia udah main reguler gitu. Oh. Nah, sementara itu kalau kita dulu ikut festival tuh gregetnya itu beda. Nanti kita main ke kota orang, ke Siantar, Tanjung Balai, Ranto gitu kan. Jadi kita tuh memang kayak ayam gitu. Memang betul-betul kita nyampe tuh memang tuh diadu gitu. Oh. Jadi mental itu kan terbentuk. Tapi harusnya rule-nya harus seperti itu ya. Ya, nggak harus bisa sih. Nah, dipaksain. artinya gini, sebaiknya seperti itu kan. Sebaiknya. Karena kan memang harus dari bawah Iya, gitu. iya, mentalnya biar Jadi terasa mental. Era kita dulu jangan ngaku anak band Ya, kalau belum pernah ikut festival. ya betul. Dan belum pernah juara. Itu sih dulu cerita anak band. Slogannya kan gitu Nah, kan. kalian pernah juara nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah enggak. Pasti udah lah. Udah ya? Udah, aku Pernah lah beberapa, ya? aku dulu waktu masih sekolah aja bang, beberapa kali menjuarai festival pelajar Iya, iya. Sedeli Serdang. Dari sekolah berarti, Ri? Iya dari sekolah. Tapi bukan sekolahku. Personilnya aku Iya. sama ada Ade, ada Erik, ada Dendi dan kami itu lain sekolah. Lain sekolah, cuman karena memang kami masih pelajar semua. Iya. Ya udah ikut aja kan band pelajar gitu. Iya, betul. Gitu. Dan sering pada saat itu sering lah. Tapi memang kalau kita membahas tentang milenial sekarang sih memang disitulah kelebihan mereka juga gitu. Mereka tanpa harus berproses seperti kita dulu. Iya. Gitu. Jadi sekarang ini kalau kita dulu, waduh, Tapi sekarang memang lebih instan ya. Kalau ada Benar, kemauan. Itu dia bang. Itu dia. Lebih Karena instan, benar. kalau memang kita bisa aja main musik, main gitar, nyanyi, kita bisa coveran. Nah benar. Masuk Itu itu. betul. Nah, Era itu yang nggak ada di era kita dulu. kemampuannya sekarang di situ, sekarang ini di situ malah. Jadi banyak yang instan tanpa dia punya Berproses. tanpa dia punya kemampuan yang Tapi Pikustik cukup lebih sebenarnya. setuju berproses lah ya. berproses, Ya, berproses kalau dong, dikasih, ya. matang dia, Pasti. Matang ya. matang. Karena Sama semua jadi semua berpengaruh dia, Bang. Di attitude-nya berpengaruh. kayak yang aku bilang tadi,
bukan berarti yang sekarang itu tidak bagus. Malah tadi aku bilang Lebih pesat. pesat. Justru milenial sekarang ini aku dari sudut pandang bermusik lah ya, yang memang sesuai dengan bidang gue. Itu memang kalau kita bilang lebih canggih lah mainnya. Lebih canggih ya itu. Itu salah satu memang kelebihan milenial sekarang. Lebih canggih. Itu aja sih. Karena segala partitur itu kan udah bisa kita cari kan, udah bisa kita dapat, tinggal searching lagu apa, nadanya di mana udah kita langsung mengatakan dapat. mereka tuh lebih canggih lah gitu. Bermusiknya ataupun berwirausahanya apapun jenisnya gitu. Kalau kita dulu kan masih zaman manual ya kan. Itu tape itu umurnya nggak lama tuh pasti cetak. lah. Kaset Apalagi pita kan. Kalau sebaya-baya Bang Adik nih kan yang Kok sebaya emang adik? bukan tua sih, cuman agak apa ya? Agak lebih matang ya. Iya, lebih matang lah. Lebih matang lah. Lebih muda. Itu kan sama ya. Iya. Enggak, tapi buka kartu kali. Ini kayaknya harus dipanggil ke Cakap-Cakap Tomora Studio nih sendiri. Ya, one by one nih kayaknya. Hewan ya. Dan jangan bela-bela ya. Iya. Kami nggak ikut-ikutan ya. Nah, Ikut-ikutan ya, Bang. ini kita langsung nih ya. Ini durasi juga. Oh iya. Durasi memisahkan kita, tapi hati kita tetap Bersatu. Iya, betul. karena di BL aku di belakang itu ya. Brother. Nah, ini apa harapan Ikustik Band buat anak muda milenial Tanjung Merawan nih? Bisalah satu orang yang nyampaikan juga nggak apa-apa. Mewakili. Gantian boleh. Satu orang siapa? Buat kawan-kawan milenial, dengan berkembangnya zaman seperti ini Ya. dan dengan dimudahkannya kalian berproses, harusnya kalian bisa 1000 lebih dari kami. Itu aja sih. 1000 kali lipat dari kami harus bisa lebih baik. Itu aja sih. Gitu ya. Iya. Itu menurut Ikustik Iya, Band. benar. Abang-abang yang ganteng ini ya. Apapun bidang yang kalian geluti, harusnya kalian bisa 1000 kali lipat lebih baik dari kami. Iya. Itu. Rambut, Camkan itu. rambut boleh sama. Kayak gitu. Rambut boleh sama, sampo pasti beda dong. Oh iya. Nah, yang berikutnya nih, apa harapan Ikustik Band buat Tanjung Merawa? Tadi buat anak muda milenial Tanjung Merawanya, Iya. SDM-nya lah ya. Sekarang buat Kecamatan Tanjung Merawanya lah. Apa harapannya? Budi. Bisa harapannya melalui dari musik boleh, dari aspek sosialnya juga boleh. Harapannya untuk apa ya? Untuk pejabat daerahnya lah terutama ya. Untuk bisa lebih peduli lah dengan bakat-bakat yang ada di Tanjung Merawa. Iya. Untuk support di bidang wirausahanya. Sampaikan ke sana, Bang. Iya. Ya, di Oke. sana. Gitulah. Daerahnya di sana. Buat Biar bapak-bapak gampang pejabat ditandai, Bang. daerah dari Serdang terutama ya, bapak-bapak camat ya. Bapak camat kita. yang ada di circle Deli Serdang lah, Stakeholder lah, pemangku Stakeholder, pejabat, ya. pejabat jabatan. Untuk bisa terus support talent-talent yang ada di Tanjung Merawa. Apapun itu. Pasti. Oke. Terima kasih Bang Budi. Keren kali ya Bang. Ternyata Apa rokok? Apa rokok? Nggak boleh Bang, rokoknya nggak boleh disebutkan ya. Nanti di belakang. Nah ini yang lebih menarik lagi di akhir nih, di akhir cakap-cakap Tamora kita. Iya. Nanti kita coba lagi lah. Udah tambah lagi lah durasinya, Bang. Please lah. Nggak boleh. Kalau kata kru yang baju hitam, kru yang duduk sana, nggak Begini, boleh. lambang tangan udah ya? Lambai ya kan. Apa harapan Pikustik nih? Karena kita ceritakan sedikit nih ya sejarah nih. Sejarah cakap-cakap Tamora hadir juga emang kita lahirkan dari hati nurani kita. Tidak ada ditunggangi siapapun. Pure memang anak Tanjung Merawa. Kami ingin Kreativitas ya, bagaimana Bang. kreativitas anak-anak muda ini bisa kami upkan, kami ekspor. Salut buat cakap-cakap. Nah, Cakap-cakap keren. dengan yang saya sampaikan tadi, artinya pertanyaannya itu apa harapan Ikustik Band buat cakap-cakap Tamora? Harapan dulu, sabar Bang. Harapan, pesan, ya, kritikan, masukan, terserah Abang. Mau Abang kritik aja Citra. Satu lah masing-masing. Kita kasih 5 masukan ya. Kau dulu. Ya, 5-5 nih, boleh. Karena mic-nya di aku dulu lah ya. Oh. Ribet ya.
Nggak pernah mau kalah ya. Iya. Mau menang Capek aja. kan lagi gini dari tadi. Jadi, Kalau aku harapannya untuk cakap-cakap Tamora ini, ya, mudah-mudahan cakap-cakap Tamora ini bisa lebih berkembang dari sekarang. ya, Terus banyak yang dihadirkan ya, di acara cakap-cakap Tamora ini untuk perkembangan Tanjung Merawa. ya. Terus untuk kritikannya aku rasa sangat minim ya kritikannya, karena memang ini acaranya memang betul-betul santai, fleksibel, nyaman gitu. Jadi kayak udah the flow aja, ngalir aja gitu. Jadi itu aja sih paling yang bisa aku sampein buat cakap-cakap Tamora. Maju terus, sukses terus. Amin. Budi. Oh, semangat kali tadi Budi. Enggak, dia tetap bertahan lah kalau bercakap-cakap, harus tetap survive. Eksistensi ya? Iya, eksistensi. Itu aja, Bang. Kalau aku sih harapannya buat cakap-cakap Tamora tetap eksis terus, sama sering aja bang, yang natural gini nih acaranya gitu. Lebih bisa ditengok semua orang kan, maupun dia online maupun yang di sini juga kan. Aku sih pun yes, tengok abang gaya abang lu sore kali ya. Sore kali. Ya, Bang Legend. Harapanku Bang, Nah, lebih update Bang. update ya? Ya. Update itu apa, Bang? Hah? Update itu apa? Update tuh naik, ya kan? Ah. Dia tuh tangga, tangganya naik. Boleh juga sih. Boleh sih boleh. Kalau aku sih cuman kritik aja lah ya. Ah, Kritiknya karena kan semua tadi udah ngasih masuk, aku cuma kritik aja lah. apa tuh kritiknya? Durasinya aja udah itu aja. Ya. Oke, nanti kita diskusikan sama tim kreatif Siap, Cakap-Cakap siap. Tamora, ya. Betul. Kita buat dari jam 8 malam sampai Jam 10. subuh. Sampai subuh. Pada subuh ya. Iya. Jadi ada break makan lagi, Bang. Nah, closing statement nih dari Fikustik. Closing statement satu orang aja. Oh. Ya, akhirnya aja closing statement. Closing statement buat apa nih? Ya, apa aja Apa aja sih? Oh, oke. yang sifatnya membangun nih buat di Tanjung Merawa. Tanjung Merawa ya. Ya, Tanjung Merawanya, ngapain kita keluar kemana-mana? Ya, betul. Tanjung Merawanya, karena kita anak Tanjung Merawa kan? Kita ada Tanjung Merawa. Yakin? Kita bangga jadi anak Tanjung Merawa. Iya. Oh, asik. Keren. Kalau gitu, Ya. aku serahkan ke dia aja lah ya. Iya. Bud. Memang jubir itu, Bud. Apa tuh? Juru bicara. Apa tadi itu, Bang? Closing statement apa aja untuk membangun motivasi Tanjung Merawa? Ya untuk anak-anak muda di Tanjung Merawa terus jangan takut untuk tidak ada wadah. Contohnya di cakap-cakap sudah ada wadah untuk mereka bisa berkreativitas, Ya. untuk dipublish. Pokoknya untuk anak Tanjung Merawa berkarya terus. Jadi semua ini Iya. setuju nggak ada cakap-cakap Tamora? Oh, Serentak. setuju. Setuju ya? Setuju. Setuju. Oke. Berarti. Oh iya. Menambu ya. Ketika kalian lelah, istirahat aja dulu sebentar. Oh iya. Setelah itu lanjut tempur lagi, itu aja sih. Oke, keren. Itulah dia cakap-cakap Tamora kita, cakap-cakap santai di BL Space Cafe BL ya. Space. Pada malam hari ini bersama Fikustik Band. Ya. Anak-anak muda yang luar biasa, sebenarnya bukan anak muda ya. Udah angkatan babe gue ini. Anak-anak remaja lah, Bang. Angkatan babe gue tapi jiwanya anak muda. Gitu. Iya. Keren lah pokoknya buat Fikustik. Ya. Terima Sekali lagi thank kasih. you ya buat cakap-cakap Terima Tamora. kasih. Sukses terus, Bang. Sukses Eri. terus. Terima kasih Sukses terus. Rudi. Cakap-cakap keren. Makasih Bang Legend. Makasih siapa? Panji. Panji yang payah namanya. Thank you, Bang. Oke, Bud. Ya, terima kasih buat kawan-kawan Cakap Tamora yang selalu pantengin nonton terus di Cakap Tamora ya, di live Facebooknya Cakap Tamora dan Instagramnya Cakap_Tamora. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalian selalu setia hadir menonton di depan kamera. Ya. Oke. Sukses Terima terus kasih. buat cakap-cakap Tamora. Sukses terus buat kita bersama. Ya, amin. Ya, Tanjung semoga Merawa maju Tanjung terus. Merawan ke depan semakin maju, Makin maju. semakin sejahtera rakyatnya. Amin. Oke. Makin banyak bakat-bakat yang putra daerah atau putri daerah yang bisa survive di nasional, internasional mudah-mudahan ya, Bang. Oke. Jangan malu lah tuh. Cakap-cakapkan lah. Oke. Ya. Saya Dharma Utasud. Dan kami dari Fikustik.
mengucapkan Selamat malam. selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.